Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ike Cahyani Tias, peserta pelatihan dasar CPNS Kota Banjar. Dengan jabatan Analis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, saya bertugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar. Kali ini perkenankan saya untuk sedikit menjelaskan mengenai manajemen ASN. Dalam manajemen ASN, terdapat beberapa hal yang diatur. Yang pertama, mengenai kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang telah diinstansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Berdasarkan jenisnya, ASN terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian diatur pula peran ASN. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pengawas penyelenggara tugas umum, dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terdapat pula hak dan kewajiban sebagai ASN. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Sedangkan PPPK memperoleh hak sebagai gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Selain memperoleh hak, ASN juga memiliki kewajiban untuk setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, serta pemerintahan yang sah. ASN juga memiliki kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Kemudian terdapat kode etik ASN. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Panduan birokrasi publik atau ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Serta yang terakhir, etika birokrasi penting sebagai panduan norma. Akan menjelaskan mengenai konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Bagi organisasi, sistem merit mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Kemudian bagi ASN sendiri, sistem merit menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pengelolaan ASN. Manajemen ASN sendiri terdiri atas manajemen PNS dan manajemen PPPK. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat, dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan. Dalam manajemen PPPK, meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, serta perlindungan. Diatur pula mengenai pengelolaan jabatan pimpinan tinggi. Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga non-struktural, dan instansi daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas, serta kesehatan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam mekanisme pengelolaan ASN juga diatur mengenai organisasi dan sistem informasi. Pegawai ASN berhimpun dalam suatu wadah profesi Pegawai ASN Republik Indonesia.
Kode profesi ini memiliki tujuan untuk menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN dan mewujudkan jiwa korps pelayanan ASN sebagai pemersatu bangsa. Sistem informasi ASN diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen ASN. Semoga bermanfaat dan dapat diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.